Hai everyone, welcome to Om Rewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas hal cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul The Good Life, keluaran tahun 2024. Film ini menceritakan kisah seorang cowok India yang ditipu ketika merantau ke Arab Saudi. Niat awalnya dia bekerja sebagai pekerja di Arab, tapi dia malah dijadikan budak dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Bertahun-tahun dia mencoba melarikan diri, bertahun-tahun dia dijebak di sana. Dia pun diperlakukan dengan kejam, bahkan dia juga disiksa sampai hampir mati. Sampai suatu saat, dia berniat melarikan diri menyeberangi gurun pasir di Arab Saudi. Bisakah dia bebas dan bertemu dengan keluarganya lagi? So, nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Rewok Story. Awal kisah diperlihatkan dua orang India yang berasal dari Kerala yang bernama Najib Muhammad dan Hakim. Di kala itu mereka baru saja mendarat di bandara Arab Saudi. Niat kedatangan mereka karena ingin mengadu nasib demi sesuap nasi. Karena terkendala bahasa, mereka hampir saja nggak bisa masuk ke Arab. Tapi untungnya Hakim yang sedikit bisa bahasa Inggris berhasil meyakinkan imigrasi kalau dokumen mereka itu lengkap. Ketika berhasil melewati imigrasi, mereka langsung mencari orang yang akan mempekerjakan mereka. Nah, di kala itu, mereka juga melihat muka-muka orang India yang sudah menemukan kafil mereka. Karena bingung, Hakim pun disuruh untuk nanya sama rombongan orang-orang India itu. Ternyata mereka berasal dari Sri Lanka dan mereka akan bekerja di proyek pembangunan hotel. Beberapa jam kemudian, Hakim dan si Najib pun masih belum bisa menemukan kafil mereka. Nah, di saat itu, ada petugas bandara asal India yang mencoba membantu menelponkan nomor kontak kafil kedua orang ini. Tapi sayangnya, tuh telepon gak diangkat. Mas-mas itu bilang mungkin orang yang akan menjemput mereka itu kena macet, jadi ditunggu aja sampai kelihatan. Nah, malam harinya diperlihatkan bapak-bapak Arab yang kelihatan mencari-cari orang di dalam bandara. Melihat itu, Najib pun bilang ke Hakim, mungkin itu bapak-bapak kafil mereka, karena dia itu kelihatan kebingungan mencari orang. Nah, pas di luar tuh bapak-bapak pun langsung bertanya, tentu saja dengan bahasa Arab. Ya, ini dua orang pun gak paham lah. Dan seketika tuh bapak-bapak pun pergi meninggalkan mereka. Nah, di kala itu Hakim pun nyeletuk, semoga dia bukan kafil kita ya, baunya tuh lihat perengus kayak kambing. Namun tuh bapak-bapak malah kembali dan meminta dua orang ini menunjukkan paspor mereka. Tanpa banyak cang-cincong, mereka langsung disuruh ikut. Walaupun bingung, mereka berdua ngikutin apa yang diperintahkan sama si kafil itu. Nah, di kala itu Najib meminta air ke kafil, tapi kafil malah terlihat marah dan menyuruh mereka segera naik. Anehnya, mereka malah disuruh naik ke bak belakang. Hakim sedikit curiga, kenapa orang-orang dari Sri Lanka itu dijemput pakai bis ber-AC, sedangkan mereka itu dijemput pakai belalang tempur, udah kayak kambing aja. Nah, di perjalanan, Najib dan si Hakim merasa takjub melihat keindahan kota Riyadh. Di saat itu, Hakim pun keinget, dia itu belum memberitahu orang rumah kalau dia itu sudah sampai di Arab. Hakim meminta ke kafil untuk berhenti sebentar untuk menelpon. Tapi kafil malah memarahi mereka berdua, tentu saja pakai bahasa Arab yang mereka berdua tidak paham artinya. Tak terasa, perjalanan mereka pun malah memasuki kawasan gurun. Nah, di malam itu mereka berdua pun sangat kedinginan karena suhu malam hari di Arab itu bisa menyentuh 0 derajat Celcius. Tak lama kemudian, mobil mereka pun sampai di sebuah gubuk. Kafil menyuruh Hakim untuk turun, sedangkan si Najib disuruh untuk menunggu di mobil. Hakim dan si Najib jelas saja bingung. Setahu mereka akan ditempatkan di proyek pembangunan jalan tol di Riyadh. Kenapa mereka tuh malah disuruh turun di antah berantah seperti ini? Dengan bahasa Inggris seadanya, mereka memohon agar jangan dipisahkan. Tapi apalah daya, kafil itu malah langsung menarik si Hakim dan nyapetin si Najib pakai ikat surban. Beberapa jam kemudian, Najib pun sampai di gubuk yang lain. Di kala itu, Najib langsung disuruh turun oleh anak buahnya si kafil yang bernama Jasir. Masih bingung dengan apa yang terjadi, Najib langsung ditinggalkan begitu saja di antah berantah itu. Nah, di gubuk itu, Najib pun bertemu dengan kakek-kakek tua yang ternyata juga berasal dari India. Tapi sialnya, Najib itu tidak bisa berbahasa Hindi, dia itu hanya bisa bahasa Malayam. Jadi komunikasi mereka itu sangat sulit. Dengan bahasa Hindi yang terbata-bata, Najib meminta air ke orang India itu. Dan itulah pertama kalinya Najib meneguk air selama sehari ini. Setelah melepas dahaganya, Najib bertanya di mana dia harus tidur. Orang India itu pun berkata, terserah kamu mau tidur dimanapun. Karena di luar dingin, Najib pun langsung masuk ke dalam gubuk untuk seenggaknya tidur hari ini dan bertanya keesokan harinya.
Nah, di saat mau tidur itu, Najib mengingat-ingat kenangan dia ketika masih di India. Diceritakan kalau Najib sebelum merantau bekerja sebagai penambang pasir di sungai. Di saat itu, teman-temannya pada membahas soal teman mereka yang baru saja pulang merantau dari Saudi bisa langsung membangun rumah. Mendengar itu, banyak orang yang jadi tertarik kerja di Saudi juga. Salah satunya adalah si Najib. Dia bahkan sudah menjual rumah dan perhiasan istrinya demi bisa membayar uang panjer biar bisa bekerja di Saudi. Beberapa hari kemudian, Najib diantar si Santos yang baru saja pulang dari Saudi untuk mendatangi calo yang bernama Vikram. Najib langsung menyerahkan uang segebok demi bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Singkat cerita, Vikram menerima uang itu dan berjanji akan mencarikan pekerjaan untuk si Najib di Saudi. Sedangkan di rumah diperlihatkan cewek cantik yang bernama Sainu. Dari pagi, dia memasak gulai kambing untuk suaminya si Najib sebagai perayaan kalau si Najib itu akan pergi ke Saudi. Sesampainya di rumah, Najib bilang ke Sainu dan ibunya kalau besok lusa dia akan berangkat ke Saudi. Semua ini dia lakukan demi cabang bayi yang sedang dikandung si Sainu. Tapi pas lagi ngimpi indah, Najib malah ditendang sama si Jasir. Dia itu nggak terima karena Najib itu berani-beraninya tidur di dalam tenda. Untuk budak macam si Najib ini, dia tuh nggak pantas masuk ke dalam tenda itu. Ketika diusir itu, Najib pun merasa amat marah. Tapi dia pun langsung mengambil toples gulai kambing buatan si Sainu. Itulah yang membuat si Najib menjadi kuat kembali. Keesokan paginya diperlihatkan wedus-wedus yang sangat banyak. Di saat itu, Najib pun melihat orang India yang kemarin sedang memerah susu kambing. Najib pun langsung menghampiri orang India itu. Ketika ditanya namanya siapa, orang itu bahkan sudah sampai lupa dengan namanya sendiri. Dia juga sudah lupa sudah berapa lama dia terjebak di peternakan kambing di antah berantah itu. Di kala itu, orang India yang kita sebut saja Hindiwala memberikan ceret berisi susu kambing. Dia meminta si Najib memberikan susu itu ke Jasir. Tapi karena keterbatasan bahasa, Najib malah mengira kalau susu itu untuk dirinya. Ya jelas saja, Hindiwala pun langsung marah dan ketakutan. Kalau hal itu sampai ketahuan majikan mereka, pasti mereka akan disiksa habis-habisan. صديق وش عندك تسوي هناك؟ شوف هندي كلم هو عرفه مظبوط كلم هو يلا. Nah, setelah memberikan susu ke Jasir, Jasir menyuruh si Najib untuk bekerja di kandang. Tapi karena bingung dengan bahasanya si Jasir, Najib malah bingung sendiri. Nah, di sana Najib memohon agar dia dikembalikan ke India saja. Dia rela uangnya itu hangus asalkan dia bisa kembali pulang. Tak pelak, Jasir pun malah jadi emosi dan memarahi si Najib. Tak lama berselang, Kafil pun sampai di sana. Kembali lagi, Najib memohon agar dia dibebaskan. Namun Kafil sama sekali tidak memperdulikan si Najib. Di kala itu, Najib menunjukkan surat kontrak kerjanya. Dia itu seharusnya bekerja di proyek pembangunan jalan tol. Ini pasti ada salah prosedur. Sialnya, surat itu langsung direbut oleh si Kafil dan langsung dirobek-robek. Kafil juga menyuruh si Jasir untuk mendidik orang India ini. Jangan sampai dia membuat masalah di kemudian hari. Siang harinya, terlihat si Kafil memasak roti di dalam tenda. Nah, di sana dia memanggil-manggil si Najib berkali-kali, tapi Najib mah bodoh amat. Nah, pas ditawarin roti, Najib menjadi goyah karena emang sudah dari kemarin dia tuh belum makan sama sekali. Kafil pun berkata kepada Jasir, "Lihat, inilah cara paling mudah menjinakkan budak. Buat dia tergantung dengan kita, maka kita akan dianggap sebagai dewa." Setelah makan, Najib pun bertanya ke Hindiwala di mana jalan utama. Dia sudah tidak tahan lagi kalau harus terus berada di sana. Tapi Hindiwala bilang sudah bertahun-tahun dia tidak pernah melihat jalan. Hindiwala menyuruh si Najib untuk pasrah. Sekali dia mendarat di sini, maka hanya kematianlah yang bisa membebaskan mereka. Malam harinya, Najib tidak bisa berpikir jernih. Dia pun mencoba menulis surat untuk si Sainu. Dia pun teringat tentang kenangan indah bersama si Sainu ketika masih di India. Walaupun mereka sangat miskin, tapi mereka sangat bahagia dan saling menyayangi. Di kala itu, mereka bercerita omong kosong ketika anak mereka lahir. Kalau cowok akan diberi nama Nabil, tapi kalau cewek akan mereka beri nama Siva. Diceritakan juga ketika hendak berangkat merantau, ibunya si Najib memeluk si Najib. Dia berpesan untuk segera kembali bila sudah mendapatkan uang yang cukup. Nabil juga berjanji ke Sainu, dia akan kembali sebelum anak mereka lahir dengan membawa uang yang sangat banyak. Tanpa sadar kalau itu adalah pertemuan terakhir mereka. Keesokan harinya diperlihatkan si Najib yang lagi nyek di pojokan. Lagi enak-enaknya ngeden separuh. Seketika dia pun ditendang dari belakang. Sampai itu Tokai masuk lagi ke dalam. Jasir itu marah-marah karena si Najib itu membuang-buang air untuk cebok. Harga air di sana itu sangat mahal. Enak aja buat cebok. Hindiwala pun berkata kalau di sana air itu lebih berharga daripada emas. Kalau mau cebok pakai pasir aja biar gatal dan kerenjel-kerenjel. Beberapa hari kemudian ada truk tangki air yang datang. Untungnya supir truk itu orang India. Nggak mau membuang kesempatan, Nabil memohon untuk ikut bersama supir itu. Karena dia tuh sudah dijebak dan dijadikan budak di sana.
Kembali lagi, karena Najib tidak bisa berbahasa Hindi, supir itu pun tidak bisa mengerti maksudnya si Najib. Sialnya, hal itu malah ketahuan sama si Kafil. Kafil pun langsung marah-marah dan membentak-bentak mereka berdua. Dikala itu, Kafil pun langsung mencabuki si Najib. Tapi kali ini, Najib berhasil menghalau semua serangannya si Kafil. Tak lama berselang dari dalam tenda, Kafil langsung membawa senapan. Dengan kejamnya, dia pun langsung menyerang si Najib. Kafil pun bilang kalau Najib itu adalah budaknya, hidup atau matinya si Najib berada di tangannya. Melihat air yang mengalir deras, kenangan Najib pun kembali muncul. Dia mengingat kenangan ketika dia masih menjadi pengantin baru. Melihat Sainu yang lagi mandi, Najib pun pengen ikutan mandi, tapi nggak mau kalau mandinya di jamban. Najib pun langsung membopong istrinya itu dan nyemplunginnya ke sungai. Di sana mereka pun memadu kasih seakan-akan dunia hanya milik mereka berdua. Tapi lihat sekarang, Najib terdampar di antah-berantah seorang diri di negara orang. Keesokan paginya, Najib pun dibangunin oleh si Jasir. Dia disuruh kerja membantu si Hindiwala. Najib disuruh memerah susu kambing. Namun si Najib itu bingung, karena seumur hidupnya dia tuh nggak pernah rempon-rempon nenen kambing. Dan benar saja, pas mau grepe-grepe nenen kambing, Najib langsung ditendang sampai ke jengkang. Jasir pun langsung mengancam akan menghajar si Najib kalau dia tuh nggak bisa kerja. Di saat itu, Najib pun memohon kepada mbok-mbek, "Sabar ya mbok, enak kok nenenmu aku peres-peres." Dan akhirnya, Najib pun mulai bisa melakukan pekerjaan budak. Tak terasa, sudah beberapa hari, Najib terjebak di antah-berantah. Di saat lagi ngangon kambing, dia melihat ada kambing saling serudukan. Berniat ingin memisahkan, Najib malah diseruduk dari belakang. Oh alah, wedus, diseruduk wedus sampai pingsan dong. Melihat si Najib yang pingsan, Kafil pun tetap aja nggak peduli. Berkali-kali Najib memohon agar dia dibawa ke rumah sakit. Najib terus bertanya, kemana si Hindiwala? Kan ini tugasnya untuk ngangon kambing. Tapi Kafil malah marahin si Najib. Di saat itu, tiba-tiba ada anak kambing yang embek-embek mendekati si Najib. Anehnya, gara-gara itu embek, kambing-kambing yang sebelumnya nakal sama si Najib seketika langsung kasihan dan menganggap si Najib sebagai bos geng mereka. Beberapa bulan kemudian, diperlihatkan ada mobil yang hendak mengambil Wol. Di saat itu, Najib melihat mukanya sendiri sudah berewokan. Sialnya, Kafil malah melihat itu dan marahin si Najib. Dikala itu, Najib pun langsung mengambil pecahan cermin. Dia berniat memotong brewoknya menggunakan pecahan beling itu. Najib pun menangis, karena dia itu tidak tahu sudah berapa lama dia berada di antah-berantah sebagai budak. Keinginannya cuma satu, dia ingin segera pulang dan bertemu dengan si Sainu dan ibunya. Mungkin saja anaknya juga sudah lahir. Karena merasa tidak punya harapan lagi, Najib pun berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing. Namun takdir berkata lain, ada burung bangkai yang menyambar si Najib. Nah, dari atas tebing itu, Najib melihat ada bangkai manusia di bawah. Karena penasaran, Najib mencoba mengecek bangkai itu. Alangkah kagetnya dia, karena jasad itu adalah Hindiwala yang emang sudah berbulan-bulan sudah hilang. Rupanya Hindiwala itu bukan pulang ke India, melainkan mati dan dibiarkan mengering oleh si Kafil. Sialnya, Najib yang ingin melindungi jasad si Hindiwala malah diserang oleh kawanan burung pemakan bangkai. Sepulangnya ke gubuk, Najib semakin depresi. Dia itu sudah tidak punya semangat hidup lagi ketika melihat jasad si Hindiwala. Nah, dikala itu, Najib membuka toples gulai kambing pemberian si Sinu. Walaupun toples itu telah kosong, tapi si Najib sedikit tenang karena dia bisa mencium aroma dari toples itu, yang bisa mengingatkan dia dengan keluarganya di India. Keesokan harinya, ketika Najib sedang ngangon kambing, dia berniat melarikan diri. Tapi sialnya, Najib malah ketahuan si Kafil. Dengan menunggangi onta, Kafil berhasil mengejar si Najib. Dan dia pun hampir saja menembak si Najib hingga tewas. Karena Najib sudah berani melarikan diri, Kafil langsung menghajar si Najib, sampai-sampai kakinya sengklek. Malam harinya diperlihatkan, dengan kaki yang patah, Najib mencoba merangkak untuk kembali ke gubuk. Di saat itu, Najib sudah tidak seperti manusia lagi. Nyawanya hanya seperti kambing-kambing yang dia ternak.
Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan si Najib sedang mengangon kambing seperti biasanya. Terlihat juga tubuhnya sudah sangat kurus kering dan brewoknya juga sudah tidak terawat. Di saat itu Najib menyadari kalau awan tiba-tiba gelap. Dan benar saja, seketika turun hujan es yang sangat lebat. Tak mau kambing-kambing yang terluka, Najib membawa kawanan kambingnya itu untuk berlindung di sebuah gua. Dikala itu diperlihatkan si Najib yang sudah sangat sulit berbicara, karena memang selama ini dia tidak pernah berbicara dengan manusia, dan dia juga sudah lupa apakah dia itu manusia atau kambing. Di saat akan berlindung di gua itu, tiba-tiba Najib mendengar suara nyanyian berbahasa Malayam, sesuatu yang familiar tapi sangat asing untuk si Najib. Mengikuti sumber suara itu, Najib masuk lebih dalam ke dalam gua. Rupanya gua itu menembus ke sisi lain gurun pasir Saudi. Di sana dia melihat silhouet seseorang. Dari kejauhan, orang itu memanggil Najib dengan sebutan kakak. Rupanya orang itu adalah si Hakim. Sama seperti si Najib, tubuh Hakim pun sudah kurus dan seperti gembel. Inilah pertemuan pertama mereka selama bertahun-tahun. Nah, di kala itu mereka saling berpelukan sambil menangis, meratapi nasib mereka yang sudah menjadi budak seperti ini. Bertemu dengan si Najib, Hakim pun mengajak si Najib untuk kabur. Tapi apalah daya, karena hidup selama bertahun-tahun dalam ketakutan, Najib tidak berani kabur lagi. Sialnya di saat itu, kafilnya si Hakim malah datang. Hakim pun berjanji dia akan menemui si Najib lagi suatu saat kelak. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan si Hakim nekat mendatangi kawasannya si Najib. Dia ingin memberikan sepucuk surat untuk si Najib. Sialnya, pas mau mengambil surat itu, kafil malah datang. Dan seketika itu juga dia langsung berpura-pura lagi boker. Setelah kafil pergi, Najib mencoba mengejar surat itu. Di surat itu tertulis kalau Hakim itu memiliki teman sesama budak dari Somalia. Dia itu tahu benar rute pelarian dari gurun pasir ini karena memang kampung halamannya juga gurun pasir. Hakim mengajak si Najib untuk kabur bersama orang Somalia itu. Beberapa hari kemudian, Najib dan si Hakim pun kembali bertemu. Hakim juga memperkenalkan orang Somalia yang bernama Ibrahim Kadiri. Kadiri bilang kalau beberapa saat lagi ada pesta pernikahan anaknya si kafil. Semua kafil di gurun ini pasti akan pergi ke kota untuk merayakan pesta pernikahan itu. Itulah saatnya mereka untuk kabur. Walaupun takut, Najib akhirnya memberanikan diri. Kalau dia tetap di sini, maka hanya kematian yang akan menyebutnya. Sedangkan kalau dia mencoba melarikan diri, ada kemungkinan dia bisa bertemu dengan si Sainu lagi. Walaupun kemungkinan itu sangat kecil. Dan benar saja, beberapa hari kemudian para kafil mulai berpesta untuk membakar kambing kembuli di gubuk. Di saat itu, kafil memberikan daging kambing untuk si Najib. Itulah pertama kalinya dalam beberapa tahun Najib diberikan makanan yang layak. Tapi di saat itu, Najib malah bingung. Dia tuh tidak tega memakan daging kambing itu karena kambing-kambing itu sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Keesokan harinya, Jasir pun menyuruh si Najib menjaga gubuk. Dia itu akan pergi selama beberapa hari untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya si kafil. Setelah Jasir pergi, Najib pun langsung melepaskan baju budaknya. Dia pun langsung mendatangi keran air. Nah, di saat itu, Najib mencoba membasuh semua tubuhnya dengan air. Dan itulah pertama kalinya selama beberapa tahun, Najib membasuh tubuhnya dengan air. Setelah mandi, Najib pun langsung mengenakan pakaian lamanya. Pakaian yang dia kenakan sebelum menjadi budak. Tapi di saat itu, terlihat benar kalau pakaian itu sudah sangat longgar. Najib juga membuka toples dari si Sainu. Dia yakin tidak akan lama lagi dia akan bertemu dengan si Sainu kembali. Sebelum pergi, Najib memberikan makanan untuk unta-untanya. Tak lupa, Najib juga memberi makan kambing-kambingnya serta berpamitan. Dia akan pergi selamanya dari sana dan tidak akan pernah kembali lagi. Tak lama berselang, Hakim dan si Kadiri pun datang untuk menjemput si Najib. Kadiri pun menyuruh si Najib untuk meninggalkan tasnya. Kalau sampai mereka ketahuan di jalan sambil membawa tas, mereka akan langsung dibunuh karena dikira akan kabur. Tapi si Najib tidak bisa meninggalkan tas pemberian ibunya itu. Tak terasa, mereka pun berjalan sampai larut malam. Di saat itu, Hakim dan si Najib sudah sangat kehausan. Melihat ada gubuk, Hakim pun berniat meminta air di gubuk itu. Namun Kadiri melarang. Mereka itu akan langsung ditembak mati karena dikira mencuri. Karena melihat teman-temannya sudah sangat kehausan, Kadiri pun berniat mengambilkan sedikit air. Tapi sialnya dia malah ketahuan dan langsung ditembaki. Tak pelak, mereka semua pun langsung lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Untungnya mereka bertiga masih diberikan rahmat Allah sehingga mereka semua pun bisa selamat. Keesokan siangnya mereka semakin ragu apakah keputusan melarikan diri ini tepat atau hanya mencari mati. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir yang tidak berujung. Tapi Kadiri mengatakan kalau mereka berjalan di jalur yang tepat. Di saat sudah sangat kehausan, Najib dan si Hakim pun melihat ada air dan unta yang sedang minum. Tak pelak mereka pun langsung berlari ke sumber air itu.
Kadiri yang sadar kalau itu hanyalah fata morgana mencoba melarang mereka untuk berlari. Dan benar saja, ketika mereka sampai, yang ada hanyalah jasad unta yang sudah mengering. Di titik ini mereka semakin ragu, unta saja sampai mati kehausan di gurun ini, apalagi mereka. Keesokan harinya diperlihatkan mereka bertiga sholat di atas gurun. Tapi Kadiri menyadari ada sesuatu yang aneh, dan dia pun langsung lompat dan menyeret si hakim. Rupanya tempat sholat mereka itu adalah sarang ular gurun. Di saat itu Najib disuruh untuk tidak bergerak. Walaupun ketakutan, Najib berhasil menunggu sampai kawanan ular itu untuk pergi. Untungnya ular itu tidak ada yang menggigit kakinya si Najib. Keesokan paginya ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, kaki Najib terlihat melepuh. Rupanya kakinya si Najib melepuh karena dia tuh berjalan di atas pasir yang sangat panas tanpa alas kaki. Dengan sigap, Kadiri pun membuat sepatu dari kain agar Najib bisa berjalan lagi. Tak lama berjalan, Hakim pun pingsan karena sudah beberapa hari dia tidak minum dan makan. Di kala itu, Hakim marah kepada Kadiri. Dia menyesal mengikuti saran Kadiri, lebih baik menjadi budak selamanya. Seenggaknya di sana dia masih dikasih makan dan minum. Melihat kondisi mereka yang diambang kematian, Kadiri pun mencoba meminta perlindungan Allah agar mereka bisa selamat. Ketika mereka terus berjalan, Najib pun ikutan tumbang. Dengan kasih sayang, Kadiri mencoba merawat mereka berdua. Keesokan siangnya, Hakim melihat siluet gedung-gedung bertingkat. Melihat fata morgana itu, Hakim pun langsung berlari. Tak kuat menahan rasa lapar dan haus, Hakim pun malah memakan pasir. Di saat itu, Hakim juga mulai menyerang siapapun yang dia lihat. Tak lama setelah itu, Hakim pun mulai muntah darah. Melihat kondisi si Hakim, Kadiri pun tidak kuasa menahan rasa sedihnya, karena dia tuh tahu Hakim itu sudah tidak punya peluang hidup lagi. Sialnya lagi, Kadiri juga menyadari kalau ada getaran hebat di gurun itu. Dan benar saja, ada badai pasir besar yang mengarah ke mereka. Di saat itu, Kadiri pun langsung menarik si Najib untuk kabur dari badai besar itu. Tak pelak, mereka pun meninggalkan jasad si Hakim yang terkubur di padang pasir itu selamanya. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil selamat, tapi dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Di titik ini, Najib pun sudah pasrah. Dia sudah tidak mau hidup lagi karena Hakim telah mati. Tapi Kadir mencoba menguatkan si Najib. Tinggal sedikit lagi mereka akan mendapatkan kebebasan. Di saat berjalan kembali, Kadiri menyadari kalau kakinya si Najib semakin parah karena kain yang digunakan sebagai alas kaki sudah bolong. Tak tega melihat si Najib seperti itu, Kadiri pun rela memberikan sepatunya untuk si Najib. Di saat sudah sakratul maut, Kadiri melihat ada kadal gurun, yang berarti ada sumber kehidupan di dekat mereka. Ternyata benar, dari kejauhan terlihat ada sebuah oasis. Yakin ini bukan fata morgana, Najib langsung berlari ke sana. Tapi pas si Najib mau meminum air itu, Kadiri langsung menjatuhkan si Najib. Kadiri itu sadar benar, Najib akan langsung tewas ketika langsung minum dalam jumlah banyak. Dengan sedikit demi sedikit, Kadiri memberikan air dan merawat si Najib dengan telaten. Tak lama berselang, Kadiri pun melihat sesuatu yang berkelip-kelip. Rupanya dia menemukan sebuah botol Coca-Cola yang terkubur di pasir. Melihat botol itu, Kadiri semakin yakin kalau mereka semua akan selamat. Di saat itu, Kadiri pun memainkan sebuah musik yang sangat indah menggunakan botol itu, yang sekaligus membuat semangat hidup si Najib kembali naik. Di saat ingin melanjutkan perjalanan, kembali lagi Kadiri menemukan bungkus snack. Dia pun bilang ke Najib kalau sudah ada pertanda manusia di dekat mereka. Tak lama berjalan, mereka menemukan jejak mobil. Dengan semangat mereka berlari ke arah jalur mobil itu. Tapi seketika mereka langsung terdiam karena sejauh mata memandang mereka masih melihat hamparan gurun pasir yang tidak berujung. Di kala itu Najib kembali pasrah kalau mereka akan mati di gurun pasir itu. Melihat Najib yang sudah pasrah, terlihat si Kadiri yang berbaring di gurun pasir itu. Keesokan harinya Najib pun terbangun dari tidurnya. Namun dia tidak bisa menemukan si Kadiri. Hanya ada sebotol air yang ditinggalkan oleh Kadiri untuk Najib bertahan hidup. Entah Kadiri pergi seorang diri atau dia mati di gurun. Itu menjadi misteri yang menghantui si Najib. Tak mau berdiam diri, Najib kembali mencoba melanjutkan perjalanannya. Tak terasa sudah beberapa hari dia berjalan tak tentu arah, sampai air terakhir pun telah habis. Di saat Najib hendak melanjutkan perjalanan, dia malah terjatuh. Tapi apa yang dia lihat, sebuah jalan aspal yang membelah gurun pasir itu, yang mana Najib berhasil menemukan tujuannya.
Ketika malam, Najib akhirnya menjumpai mobil pertama yang lewat. Dengan lemas, dia meminta tolong ke supir mobil itu. Tapi karena penampilan Najib yang seperti gelandangan, dia tidak dihiraukan dan ditinggal begitu saja. Keesokan harinya, kembali lagi Najib melihat sebuah truk. Sama seperti sebelumnya, sopir itu malah mengusir si Najib. Di saat sudah sekarat, ada sebuah mobil sedan mewah yang malah berhenti. Orang kaya itu mencoba bertanya ke Najib, sedang apa di tengah gurun seperti ini? Untungnya orang kaya itu berniat menolong si Najib. Di sana Najib juga diberi sebotol air yang sangat nikmat. Sebotol air yang membuat si Najib seolah-olah hidup kembali setelah perjalanan panjang melewati gurun kematian. Tak beberapa lama kemudian mereka pun sampai di kota. Di sana jugalah orang kaya itu menurunkan si Najib. Dia berharap Najib bisa menemukan apa yang dia cari. Tapi walaupun Najib sudah menemukan kota, tidak ada seorang pun yang berniat menolong si Najib karena penampilannya yang sangat lusuh dan sangat bau. Untungnya, Najib pingsan tepat di depan restoran Malayam India. Melihat ada orang India yang pingsan di depan tokonya, pemilik restoran pun langsung membawa si Najib untuk memberikan pertolongan. Shanmugam juga mencoba mencari tahu tentang keluarga Najib di India. Setelah beberapa hari, Shanmugam mengabari si Najib kalau nomor telepon yang diberikan Najib itu ternyata sudah tidak aktif. Tapi alamat yang diberikan Najib itu memang benar. Ternyata Najib itu sudah menjadi budak selama lebih dari 4 tahun. Dengan bantuan perangkat desa, Shanmugam bisa menemukan si Sinu. Dia juga menelponkan si Sinu untuk berbicara dengan si Najib. Di telepon, Sinu pun langsung menangis. Dia tidak menyangka bisa berbicara lagi dengan suaminya yang dia kira sudah mati. Di telepon itu juga terdengar suara tangisan anak lelaki. Sinu berkata kalau anak mereka itu lelaki dan diberi nama Nabil. Keesokan harinya, dibantu si Kumar, Najib pun diantar ke kantor imigrasi Saudi. Najib berharap dia bisa dideportasi dan kembali ke India. Nah, dikala itu Najib melihat daftar orang-orang hilang. Dia tertegun karena salah satu orang di foto itu adalah si Kadiri, orang yang sangat berjasa menyelamatkan dia selama ini. Beberapa hari kemudian, para imigran gelap pun dikumpulkan di sel imigrasi. Di saat itu ada beberapa kafil yang datang. Mereka berniat mencari pekerja mereka yang melarikan diri. Di saat itu ada pekerja yang ditemukan kafilnya. Gara-gara itu jugalah tuh imigran pun langsung diseret untuk dibawa kembali ke neraka dunia. Tak berselang lama, datanglah kafil-kafil yang lain. Sialnya, salah satu dari mereka adalah kafilnya si Najib. Melihat kafilnya, Najib pun sangat ketakutan. Di saat itu, kafil tidak bisa mengenali si Najib yang sudah berbeda penampilannya. Tapi seketika, kafil pun kembali ketika melihat bekas luka di jidatnya si Najib. Kafil sadar kalau Najib itu adalah budaknya yang melarikan diri. Namun kafil itu berkata, "Kau sangat beruntung masih hidup. Kau juga sangat beruntung. Karena jika kamu benar-benar budakku, aku akan langsung menyeretmu kembali ke gurun pasir." Ternyata selama ini kafil itu bukanlah kafil resmi si Najib. Jadi sejak awal dia memang menculik si Najib dan si Hakim di bandara. Mendengar itu, Najib pun langsung terduduk lemas. Dia itu sangat lega karena dia itu tidak harus kembali lagi ke neraka dunia itu. 3 bulan kemudian, Najib dan beberapa orang imigran gelap akan dideportasi ke negara mereka masing-masing. Selama 3 bulan berada di tahanan imigrasi, terasa lebih lama dari 4 tahun yang dihabiskan Najib di gurun pasir. Karena dia itu merasa sangat ketakutan dan cemas jikalau kafil yang sebenarnya muncul dan mengambil Najib kembali. Tapi sekarang penantiannya telah terbayarkan. Dia akan kembali ke keluarganya dan hidup bersama Sinu dan anaknya lagi. Cerita ini adalah duka ribuan orang yang kehilangan nyawa menjadi budak di Saudi. Sampai saat ini masih banyak praktek perbudakan ilegal di negara Arab. Negara juga seakan-akan menutup mata dengan praktek perbudakan itu. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Kalau ada yang mau support Om bisa dengan super thanks ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar milatihin.